Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Baik, kita melanjutkan. Pada pertemuan yang kemarin telah kita sebutkan definisi Al-Quran, lughatan wa istilahan, kemudian nama-nama Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran, begitu pula sifat-sifatnya. Kemudian pada siang hari ini kita melanjutkan tentang perbedaan antara Al-Quran dengan hadits qudsi dan hadits qudsi dengan hadis nabawi. Disebutkan bahwasanya al-farqu bainal Quran wal hadis. Perbedaan antara Al-Quran dengan hadis al-qudsi. Perbedaannya yang pertama, annal Qur'anul Karim kalamullah. Uhiya bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilafdhih. Bahwasannya Al-Quran Al-Karim itu adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilafdhihi, dengan lafadznya. Ya, lafadznya seperti itu pula yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'ajazu an ayyatuwa bimithlih. Mereka tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Ya, tidak akan ada seorang pun di dunia ini, walaupun dia adalah seorang profesor, ilmuwan, cendekiawan, tidak akan mampu bisa menandingi Al-Quran, bahkan menyamai dengan Al-Quran, tidak akan bisa. Ya, jangankan seluruh Al-Quran, 30 juz, 114 surat, bahkan hanya 10 surat, atau 1 surat saja, itu tidak akan bisa dia mendatangkannya. Tidak akan bisa dia membuatnya. Ya, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat tidak akan bisa. Kemudian, kalau hadits qudsi, ya, dia berbeda dengan Al-Quran. Ya, dia bisa ya dibuat ya semisalnya dengan derajat hadis. Ya, apakah hadis tersebut sahih atau dhaif, memiliki kelemahan. Ya, adapun Al-Quran tidak. Kemudian yang kedua, perbedaan Al-Quran dengan hadits qudsi. Wal Qur'anul Karim la yunsabu illa ilallah ta'ala. Al-Quranul Karim tidaklah dinisbahkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diucapkan qala Allah ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman. Adapun hadits qudsi, sebagaimana yang terdahulu kita sebutkan, qad yurwa mudhafan ilallah. Ya, terkadang diriwayatkan mudhaf disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penisbahannya terkadang diriwayatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terkadang diriwayatkan mudhafan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebutkan qala Allah taala, yaqulullah taala, ya. Yang dimana diriwayatkan, yang dimudhafkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nisbah itu adalah ikhbar, ya, pengkhabaran. 6. Sehingga Rasulullah SAW adalah seorang mukhbir yang memberikan khabar anillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, hadis qudsi berlafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jal. Ya. Ini dalam hal penisbahan, ya. Kemudian yang ketiga, wal Qur'anul Karim jami'uhu manqulun bil tawatur fahuwa qat'i subut. Sedangkan Al-Quran, seluruh Al-Quran itu manqul, dinukilkan secara mutawatir, ya, qat'i, ya, subut. Adapun hadis, ya, adapun hadis qudsi kebanyakan adalah akhbarul ahad, ya, akhbarul ahad yang dia adalah dhanniyah as-subut, yaitu prasangka, ya. Jadi hadis qudsi itu terkadang sahihan, wa qad yakunu hasanan, wa qad yakunu dha'ifan. Adapun Al-Qur'an tidak, dia qat'i, pasti, ya. 6. Al-Quran itu tidak ada yang sahih, tidak ada yang hasan, tidak ada yang dhaif. Ya. 6. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Al-Quran wal Quranul Karim min indillahi lafzan wa ma'nan. Fahuwa wahyu bil lafzi wal ma'na. Al-Quran Al-Karim itu dari Allah, dari sisi Allah secara lafaz maupun maknanya. Yang dia merupakan wahyu dengan lafaz dan makna. Ini Al-Quran. Ya, lafaz dan maknanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal haditsul qudsi, adapun hadits qudsi, maknahu min indillah wa bilafzihi min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari sisi Allah dan lafadznya dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sahih. Ya. Jadi dia adalah wahyu bil makna dunal lafzih. Wahyunya secara makna, bukan secara lafadznya. Karena lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini alas sahih. Kemudian yang terakhir, perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Al-Quran itu muta'abbadun bitilawatihi.
Al-Quran itu dia ketika membacanya muta'abbadun, yaitu adalah sebuah ibadah. Wa huwa alladhi tata'ayyanul qira'ah bi fi shalah, yang dia adalah bacaan yang telah ditentukan di dalam ibadah salat. Sebagaimana dalil yang menyebutkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah oleh kalian ya apa yang mudah bagi kalian minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Kemudian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, man qara'a harfan min kitabillah ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamul harfun wa mim harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanatun, maka baginya kebaikan, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan semisalnya. Tidak aku katakan bahwasanya alif lam mim itu adalah satu huruf. Ya, alif lam mim itu ya satu huruf kata Rasulullah SAW. Tidak. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi ada 3 huruf. Ketika dia membacanya satu huruf, maka satu kebaikan yang dilakukan lalu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ya, di sini baru 3 huruf alif lam mim. Begitu banyak ya pahala yang akan didapatkan oleh seorang yang membaca Al-Quran. Apalagi satu ayat dia baca. Terlebih lagi satu surah dia baca. Berapa banyak pahala yang akan dia dapatkan. Ya, maka rugi bagi seseorang yang dia tidak bersemangat ya membaca Al-Quran, terlebih lagi pada bulan yang mulia ini ya, yang dia malas-malasan, dihabiskan waktunya untuk tidur, dihabiskan waktunya untuk ya bersenda gurau ya, waktunya dia buang-buang begitu saja. Sedangkan waktu kita ini sudah semakin sempit dan semakin sedikit ya, sudah berlalu ya, hampir setengah bulan ya sudah lewat. Lalu apa yang kita dapatkan selama hari-hari tersebut? Ya, maka gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis nabawi itu terbagi 2. Ada qismun tauqifi ya, yang ini adalah alladzi wasitatul Rasul sallallahu alaihi wasallam min fahmihi al-Quran. Wal hadithu al-qudsi ya, dan hadis qudsi. Hadis at-tauqifi adalah alladhi talaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam madmunahu minal wahyi fabayyanahu linnas bikalamihi. Hadis yang dimana Rasulullah SAW ya mendapat kandungannya dari wahyu, lalu menjelaskannya kepada manusia dengan ucapannya. Ya.
Dan bisa jadi tauqifi ini adalah madmunan mansuban ilallah, dan juga bisa juga ya yunsabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dinisbatkan kepada Allah dan juga bisa dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tauqifi, ada juga at-tauqifi al-istihadi. 6. At-tauqifi huwa alladhi istinbatuhu ar-Rasulullah sallam min fahmihi al-Quran. Tauqifi itu adalah yang pengambilan hukumnya oleh Rasulullah sallam dari pemahaman Al-Quran. Ya. Sedangkan hadis qudsi adalah maknanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW menyampaikan dan disampaikan kepada Rasulullah SAW dengan kaifiyah min kaifiyatil wahyi, dengan cara dari cara-cara wahyu. Amma alfadhuhu famin indi Rasulullah SAW. Adapun lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. 6. Ini perbedaan antara hadis Nabawi dengan hadis qudsi. Kemudian beralih kepada wahyu. Apa makna wahyu? Wahyu dalam bahasa itu adalah isyarah as-sari'ah, isyarat yang cepat. Ya. Qad yakunu bi sautin mujarrad wa bi isyaril ba'dul jawarih. Terkadang ya dia dengan suara saja, terkadang dengan ya, isyarat sebagian anggota badan. Wahyu ya dikatakan maknanya juga adalah i'lamul khafi, adalah pengumuman, pemberitahuan secara khafi, secara tersembunyi. Wahyu di sini ya para ulama menyebutkan secara bahasa, ada yang dimaksudkan dengan ilham fitri lil insan, ilham fitri lil insan, seperti wahyu kepada Ummu Musa. Ya, sebuah ilham yang itu merupakan fitrah bagi manusia. Fitrah bagi manusia. Sebagaimana dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Dan kami telah mewahyukan. Wahyu di sini adalah ilham fitri lil insan. Ilham fitrah bagi seorang manusia. Kami ilhamkan dalam hati Ummu Musa an ardi'ihi, tentang ya anaknya, anak susuannya itu Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah ilham al-gharizi, seperti wahyu kepada semut. Ya. Wa auhayna rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dan kami wahyukan ya, dan Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada an-nahl. An-nahl itu bukan semut ya. An-nahl yaitu lebah. Ya. Naam. Attakhidhi minal jibali buyutan, untuk menjadikan ya dari gunung-gunung buyutan sebagai rumah-rumah, wa minasy syajar,
dan dari pohon-pohon, ya, Allah berikan ilham, ya, kepada hewan. Ini secara bahasa. Nah, adapun secara syariat, wahyu itu adalah kalamullah Ta'ala al-munazzalu ala nabihi min anbiya'ihi. Ya, adalah firman Allah Ta'ala yang Allah turunkan kepada nabinya dari para nabi-nabi. Dari para nabi-nabi. Atau juga disebutkan wal i'lamu wa i'lamullah ta'ala man yastafihi min ibadihi ma arada min hidayati bi tariqihi khafiyatun sari'ah. Yaitu i'lamullah, pemberitahuan Allah kepada orang yang Allah pilih dari hamba-hambanya, ya, yang Allah inginkan darinya hidayah tariqah dengan cara khafiyah syariah, dengan cara yang tersembunyi, yang cepat. Ini namanya wahyu. Ya, ya, nanti akan disebutkan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Bagaimana beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nanti akan disebutkan dengan bentuk-bentuk yang lain. Ada yang langsung dari Jibril alaihissalam, ada yang melalui tidurnya, ya, dan ada yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Isra Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu jami'an.